teman-teman pemuda, senang sekali pada malam hari ini kita dapat bersekutu kembali dalam ibadah rally online pemuda-pemudi wilayah Bandung Utara. Walaupun dalam ibadah kali ini kita masih belum bisa bertemu dan juga berkumpul, tapi kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam memuji dan juga menyembah nama Tuhan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan bawa ibadah kita ini dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan perlindungan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sepanjang hari ini kami sudah dapat menjalankan aktivitas kami Tuhan, baik kami yang beraktivitas di luar rumah maupun kami yang beraktivitas di dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dan pada malam hari ini kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah rally online pemuda-pemudi di wilayah Bandung Utara. Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua, baik kami para penata layan, ibu pendeta yang akan membawakan firman nanti, dan juga teman-teman yang beribadah secara online dari rumah mereka masing-masing. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, berikan kami hati yang terfokus hanya kepada Tuhan saja. Lindungi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman yang terkasih, sudah cukup lama kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu dan juga bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Namun kita tetap bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Dan maka dari itu, dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita puji Tuhan lebih lagi. Kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan bersukacita, kita masuk di hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Mari kita angkat satu pujian, "Oh giranglah." Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baik teman-teman semua, ada banyak hal yang boleh kita rasakan dan juga kita lalui selama tahun 2020 kemarin. Dan sekarang kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tentu ada banyak harapan-harapan yang kita harapkan bisa terjadi di tahun ini. Namun karena adanya situasi seperti sekarang ini, terkadang membuat kita putus asa, terkadang membuat kita juga menyerah. Tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, Tuhan selalu ada di samping kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, Dia akan memimpin kita ke jalan yang sudah ditentukan oleh-Nya. Dan sekarang kita akan belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Via Tabola. Namun sebelum itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian, Jadi Sepertimu. Ubah hati
Supriyata Bola, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali bersyukur bahwa kita bisa beribadah bersama. Sekalipun dalam situasi pandemik, tetapi terpujilah Tuhan bahwa Ia tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat bisa beribadah bersama. Dan malam hari ini dalam ibadah reli kita, firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi pemberitaan kita tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima bagian B, dan juga kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima bagian B, dan juga Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Jika sudah, marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami kembali menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan. Karena tidak henti-hentinya Engkau datang kepada setiap kami, menyapa kami dan hendak memberkati kami. Dan malam hari ini kami siap untuk menerima makanan rohani yang datangnya dari Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa agar kiranya melalui Roh Tuhan yang Maha Tinggi, setiap kami boleh memperoleh hikmat yang datangnya dari Tuhan dan kepekaan yang tajam dan jelas, sehingga kami dapat mengerti firman dan menangkap pesan Tuhan secara pribadi dalam hidup serta kehidupan kami. Dan kami juga berdoa agar segala macam bentuk tipu daya muslihat iblis yang mau membuat kami bermain handphone, bercerita, mengantuk, melamun, atau hal-hal yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Malam hari ini kami bersepakat demi nama Tuhan Yesus enyah dan jangan pernah kembali. Dan saat ini kami minta Roh Kudus membentengi kami dan menolong serta memampukan masing-masing kami. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dari Allah agar kiranya hamba memperkatakan yang benar dan mendatangkan pertumbuhan iman yang benar juga bagi setiap telinga yang mendengar. Berfirmanlah ya Allah Bapa, karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Surat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kelima bagian B. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah bagian yang kembali mengingatkan kepada masing-masing kita tentang janji Tuhan. Janji Tuhan bagi saudara dan saya adalah Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itulah salah satu tema dalam ibadah reli kita di tahun ini. Ia Tuhan yang berfirman tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Ketika saudara-saudara kita membaca firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Ulangan, di sana kita mendapati bahwa Musa berbicara kepada Yosua bahwa percayalah dalam perjalanan hidupmu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bagianmu adalah percaya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia yang menyertai, Dia yang adalah Immanuel akan memberkati perjalanan kehidupanmu. Dan pesan yang sama ini jugalah yang disampaikan oleh Tuhan pada saudara dan saya, terkhususnya dalam situasi masa-masa pandemi seperti ini. Kita berjuang, kita bergumul dengan situasi kita. Ada yang bergumul dengan pendidikannya, ada yang
bergumul dengan masalah pribadinya, ada yang bergumul dengan ekonomi keluarganya, ada yang bergumul dengan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Dan pada malam hari ini bukan suatu kebetulan saudara dan saya kembali membaca firman ini. Kita diingatkan tentang janji Tuhan. Janji di mana Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita membaca apa yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua dalam kitab Ulangan 31 ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sebab Tuhan. Kata sebab di sini. Kata sebab di sini menjelaskan kembali kepada saudara dan saya tentang bagaimana hal ini berbicara tentang bagaimana komitmen, kesungguhan, kemauan Allah yang tidak dapat dielakkan lagi, yang tidak dapat dipungkiri. Ketika Tuhan berkata sebab aku mau, itu berarti Allah sudah berkomitmen dengan sungguh-sungguh ingin melakukan suatu kebaikan bagi setiap kita. Jadi ketika Tuhan berkata Ia tidak akan membiarkan kita, Ia tidak akan meninggalkan kita, dan jangan takut, jangan patah hati. Ini adalah komitmen yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kalau kita sudah tahu ini adalah komitmen Tuhan atas kehidupan kita, maka saudara dan saya juga harus membalas komitmen ini dengan menyatakan kembali, komitmen saya kepada Tuhan adalah saya percaya Tuhan, janjimu adalah ya dan amin. Sebagaimana dalam Ibrani pasal 13 ayat 6, ini adalah komitmen yang saudara dan saya dapat terapkan dalam hidup ini. Bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Dan apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Tuhan berkomitmen, Ia akan menyertai kita, Ia akan menjaga keluar masuk kita, Ia akan melindungi kita. Maka komitmen kita kepada Tuhan juga adalah menyatakan iman bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Dan firman Tuhan ini menguatkan kembali saudara dan saya, mengingatkan kembali saudara dan saya bahwa sesungguhnya kita tidak sedang berjalan sendiri. Sekalipun ayah dan ibu kita meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita pergi meninggalkan kita, sekalipun yang datang adalah masalah, yang datang adalah pergumulan, yang datang adalah pencobaan, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, tentu saudara ingat saudara tahu dengan salah satu makhluk ciptaan Tuhan, salah satu hewan, lebah. Saudara tahu kalau misalnya lebah itu dia jatuh ke satu gelas yang berisi air, kopi ataukah teh. Di sana saudara bisa lihat lebah itu dia hanya akan berputar-putar mengelilingi gelas tersebut. Dia lupa bahwa ketika dia mengelilingi gelas itu dia tidak mendapatkan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah satu-satunya adalah dia lihat ke atas. Dan memang itu adalah jalan keluarnya. Ketika dia melihat ke atas, dia tahu bahwa itu adalah jalan keluarnya, dia bisa selamat. Tetapi yang kita dapati adalah madu itu tidak fokus pada jalan keluar, tetapi jalan keluar yang ada di atas. Dia fokus pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan hari ini Tuhan mau bilang, kita pun terkadang kita sulit untuk menemukan jalan keluar adalah karena ketika masalah itu datang, kita hanya fokus pada masalah itu. Kita hanya melihat besarnya masalah itu. Kita lupa untuk menengadahkan kepala kita ke atas dan melihat kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang kita imani adalah El Shaddai. Hari ini apapun bentuk masalah saudara dan saya, apapun itu, kekhawatiran melanda, ketakutan, kegelisahan sedang melanda hidup kita. Tetapi satu yang saya mau katakan, kembali pada firman Tuhan. Ketika masalah datang, kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa? Firman Tuhan bicara apa pada saudara dan saya ketika ada masalah? Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, sebab aku beserta engkau. Nah, hari ini saudara, saya kembali mengajak kita dalam ibadah reli ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan ragukan Ia. Sebab Ia Tuhan akan memberkati engkau. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan adalah
orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat Nuh. Nuh selama hampir 100 tahun ia membuat batra, dan dalam perjalanan 100 tahun itu ia mengalami begitu banyak pergumulan. Ada orang yang menghina dia, mengolok-olok dia, meragukan dia dan semacamnya. Tetapi satu yang Nuh tahu, bahwa janji Tuhan beserta dia, bahwa ia tidak sedang mengerjakan batra ini sendirian, ia sedang mengerjakannya bersama Tuhan. Dan akibat dari imannya apa? Imannya mendatangkan keselamatan bagi dia. Ia yakin Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan. Begitu pula dengan Yusuf, ketika saudara-saudaranya pergi meninggalkan dia, menjual dia, dan ia harus hidup sebagai orang rantauan di tanah Mesir. Apa yang terjadi? Ia memilih untuk percaya dan melihat bahwa Allah yang sedang ia imani adalah pribadi yang berkuasa. Ketika Yusuf tahu bahwa dia sedang tidak berjalan sendiri, maka Tuhan membuat ia berhasil dalam hidupnya. Dan kita lihat bagaimana ketika Daud berjumpa dengan Goliat. Semua orang tertawa, semua orang menertawakan Daud. Bahkan Goliat pun menghina Daud. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Yang kau lihat secara fisik adalah aku sendirian. Tetapi sesungguhnya aku tidak sendirian. Daud katakan kepada Goliat bahwa engkau datang dengan membawa tombak lembing, tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Dan ketika Daud memperkatakan bahwa ia tidak sedang berjalan sendiri, dia sedang berjalan dengan Tuhan, Allah yang berkuasa memenangkan Daud dalam peperangan melawan Goliat. Begitu pula dengan saudara dan saya, ketika kita beriman bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri, kita tidak fokus pada penglihatan manusia, kita tidak fokus hanya pada penglihatan jasmani, tetapi fokus pada Tuhan, kita sedang memperkatakan Tuhan yang berkuasa memerangi segala perkara kita. Percayalah bahwa ia tidak sekali-kali meninggalkan kita dan tidak sekali-kali membiarkan kita, sebab ia mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi saudara dan saya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara, saya ingin mengajak saudara, khususnya sebagai kaum muda-mudi Gereja Kristen Protestan di Bali, wilayah Badung Utara. Jadilah orang-orang Kristen muda yang punya komitmen iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bangunlah kehidupan berimanmu di atas batu yang kuat, jangan di atas pasir. Bangunlah kehidupan imanmu di dalam Tuhan dan yakinlah, percayalah. Manusia boleh bilang A, B, dan C, tetapi saya ingin mengajak saudara dan saya. Ketika manusia bilang A, engkau kembali pada firman Tuhan. Ketika manusia bilang B, engkau kembali pada firman Tuhan. Dan janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah, ia menjadikan rancangan damai sejahtera atas kehidupanmu dan bukan rancangan kecelakaan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan adalah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, kita masuk dalam saat teduh. Dalam doa ini kami meminta kepadamu ya Allah, tambahkanlah iman percaya kami. Tambahkanlah kesabaran atas masing-masing kami. Tambahkanlah kehendak-Mu dalam pribadi kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami tetap memegang janji Tuhan. Janji yang berbicara bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami agar kami mempercayai firman dan hidup di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini, bersama-sama dengan semua saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, kami sehati, sejiwa, sepikir, kami datang kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus, membawa kondisi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia tetap dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami membawa gereja-gereja Tuhan. Kami membawa gereja Kristen Protestan di Bali. Kami membawa kategorial pemuda di GKPB. Kami membawa kepengurusan wilayah pemuda di Badung Utara.
Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan kami kepadamu Bapa. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya Roh-Mu terus memberikan kekuatan, kesanggupan bagi masing-masing kami, menambahkan iman, pengertian, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan dalam menjalani tugas tanggung jawab kami ini, kami dapat berjalan tetap dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini kami juga berdoa Bapa untuk program-program kerja pemuda wilayah Badung Utara. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kiranya setiap program kerja yang akan kami laksanakan di tahun 2021 ini mendapatkan campur tangan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Agar salah satu program kami yaitu yang berbicara ibadah padang. Kami mohon Tuhan yang berotoritas campur tangan. Sehingga ibadah ini dalam ketetapan dan dalam kehendak Tuhan boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk pengurus pemuda wilayah Badung Utara. Kiranya rahmat dan penyertaan Tuhan tetap menyertai setiap saudara-saudara kami yang melayani Tuhan dalam kepengurusan pemuda di wilayah Badung Utara ini. Terima kasih Bapa. Dan bila malam ini ketika kami datang pribadi lepas pribadi kepada Engkau, kami percaya dan kami tahu Engkau mengenal pikiran kami dari jauh dan Roh-Mu menyelidiki kedalaman hati masing-masing kami. Malam ini kami berdoa secara pribadi di dalam nama Yesus. Bapa, inilah kehidupan kami, inilah pergumulan kami, inilah permohonan kami. Kami meminta dalam kerendahan hati, sekiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi permohonan kami, Tuhan buat semua indah pada waktunya. Dan kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa bagi keluarga kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami tetap percaya bahwa berkat Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi keluarga kami, bagi pribadi kami, bagi masing-masing kami. Dan untuk itu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami bersama kaum keluarga kami tetap dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Tuhan adalah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Jika dalam persekutuan ini ada Tuhan dapati ketidakbenaran telah terjadi, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami juga menyerahkan teman-teman kami yang malam hari ini juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu dalam tim musik, pemandu pujian, dan juga pengurus wilayah yang lainnya. Berkat Tuhan telah turun atas mereka. Terpujilah Engkau Allah yang tidak menolak doa kami dan yang tidak menjauhkan kasih setiamu daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih, sesuai dengan ayat tema kita pada ibadah hari ini yang diambil dari Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu dan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing kita dan menyertai kita, dan kita tidak perlu takut karena kita akan aman di tangan Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh.
Viatabola. Saudara-saudara sekalian, kini kita akan kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Firman Tuhan telah diberitakan bagi setiap kita, maka pulanglah dengan membawa firman ini dan terapkanlah di dalam kehidupan masing-masing kita. Miliki pengakuan iman bahwa saudara dan saya tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang El Shaddai, Allah yang berkuasa, yang menyertai saudara dan saya. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran kita untuk terima berkat Tuhan. Segala pujian, hormat, kebesaran, dan pengagungan kembali kami persembahkan hanya kepada Allah Bapa kami yang di sorga. Dan pada malam hari ini, semua kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa diri kami kepada Engkau ya Allah, serta memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa berkat ini datang dari Allah Bapa, turun ke atas kepalamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengalir masuk ke dalam kehidupanmu oleh persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita sudah dapat menyelesaikan ibadah rally online kita pada malam hari ini. Dan sekarang akan ada sedikit sapaan dari pengurus pemuda wilayah Bandung Utara. Dan kepada Kak Hani, saya persilahkan. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Mewakili pengurus pemuda wilayah Bandung Utara, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta Viatabola yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas firman Tuhannya, kiranya dapat menjadi kekuatan dan juga pegangan bagi kita semua untuk menjalankan kehidupan kita. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus pemuda wilayah Bandung Utara yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemuda wilayah Bandung Utara serta undangan yang hadir atau ikut ibadah kita pada malam hari ini secara online. Ya, melihat situasi kita saat ini belum memungkinkan untuk bertemu secara langsung atau melaksanakan ibadah secara langsung, maka dari itu kami dari pengurus pemuda wilayah mengambil keputusan untuk melaksanakan ibadah rally ini secara online melalui channel YouTube kami. Maka dari itu kami mohon permakluman dari teman-teman semua, dan meskipun ibadah kita masih kita lakukan secara online, kiranya itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam bersekutu dan beribadah bersama. Ya, saya pikir itu aja kata sapaan dari pengurus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua, teman-teman tetap jaga kesehatan. Terima kasih.